Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang subuh, kaum muslimin, yuk kita berangkat sholat subuh berjamaah suling 1278 di Masjid Jami Al-Madinah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kita minum jahe dulu nih, gitu nyampe. Alhamdulillah. Aduk terus. Subuh menjelang subuh. Kita minum jahe dulu. Nggak pulang malam. Bayar ke berdua sampai subuh. Sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bil qabul wa tamamul isri wa mamur wa asrari syamra wa wadin bid-din wa dunya wa dairah. جانبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومن قلوبنا وأقوالنا والهدى والتقى والعافية والموت على دين الإسلام والدين من سلامة والامتجاد بحق سيدنا ولأبنائنا ولكل صالحا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, sampai dengan detik yang penuh dengan kemuliaan ini Allah masih memberikan rahmat dari Ibrahim kepada kita semuanya. Kita berharap itu menjadi wasilah kita semuanya agar amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan itu semuanya kita diwafatkan dan bukan musuh khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran bagi dan ibu kita Nabi Muhammad
kita masuk dan kedua studi 12 dan saya menghormati live streaming gitu nih ya. Dan yang kita hormati guru kita, insya Allah nanti akan memberikan mu'izatul hasanah Ustaz Mukhtar Ali sebagai MPD dan segenap para ketua DKM masjid dan musolah yang tergabung dalam Suding 1278 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para ketua DKM masjid dan musolah serta para jamaah yang hadir pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka kegiatan Suding 1278 untuk menambah kekhusyuan dan juga kemuliaan. Kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dari awal hingga akhir dan nanti ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita bermanfaat untuk kehidupan kita. Wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Lanjut ke acara selanjutnya yang sambutan yang disampaikan dari DKM Masjid Al-Madinah yang akan diwakilkan oleh guru kita kepada guru kita Ustadz Haji Komarul Maki, kepada beliau dipersilahkan. Baik ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh dan kegiatan subuh taklim subuh gabungan 1278 yang saya hormati, wabil khusus kepada Ketua Subuh Gabungan 208 dengan saya Al-Ustadz Syafrin yang terhormat, dan kami guru kita Al-Ustadz Mukhtar Ali MPD yang nanti akan memberikan tausiahnya. Rekan-rekan sahabat, ada Ustadz Indra, ada imam kita Pak Ustadz Adi Ikhtiar, Pak Rustandi, guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, dan tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Al-Madinah yang pada subuh ini telah menjadi tuan rumah di dalam subuh gabungan 1278 pada saat ini. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya pada kesempatan ini mewakili dari pengurus Al-Madinah Bapak Ustadz Abdullah yang pada hari ini belum bisa bergabung di kegiatan ini. Yang pertama saya bicara normatif saja. Apa itu normatif? Ya biasa, tuan rumah pertama menyampaikan terima kasih atas kedatangannya. Yang kedua, mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya, baik itu mengenai tempat, baik itu mengenai sajian-sajian atau konsumsinya. Itu biasa normatif, itu biasa tuan rumah ya begitu. Artinya pertama saya sampaikan adalah terima kasih yang besar-besarnya atas kedatangan, atas bergabungnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pada kesempatan ini
ini mudah-mudahan bagian dari ibadah kita menuju mardhatillah, bertemunya kita, berkumpulnya kita di sini, ini tidak lain adalah kita niatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Yang kedua, kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan-kekurangan dari pihak pengurus, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan terakhir, kami sampaikan juga bahwa pertemunya kita di sini ini berbagai dari jamaah masjid, berbagai dari jamaah RW 121278, betul Pak Mukhtar Ali. Ini merupakan, sekali lagi, ini merupakan ibadah, kita niatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beruntung, kita masih bertemu dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita bertemu dan berkumpul dengan orang-orang alim misalnya. Kita tidak bertemu dan berkumpul dengan orang-orang salah. Orang soleh artinya seiman dengan kita. Dan orang salah adalah orang yang di luar keimanan dengan kita. Nanti tausiah dijelaskan oleh guru kita Al-Ustadz Mukhtar Ali. Ini saja yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Madinah, Khinafila Ustaz Abdullah, beserta segenap pengurus yang lainnya juga yang kami hormati, Ibu kita bersama yang Kiram, Ustaz Mukhtar Ali, MPD, juga para hafiz orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Ali, alhamdulillah hadir, juga para ustadz-ustadz yang lain, ustadz kita yang paling muda nih, Ustadz Ade ada di belakang. Juga Ustadz Sandi, Ustadz Indra, semuanya yang tidak saya absen satu-satu ya. Saya mau ngabsen musola sama masjid aja. Juga segenap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Burung dara sayapnya lebar, kesangkut kawat jatuh ke bawah. Bapak jamaah apa kabar? Semoga semuanya sehat dan berkah. Insya Allah. Gimana Pak kabarnya, badan pada sehat? Sehat enggak badannya? Kantongnya enggak sehat kantongnya? Mau punya duit Pak? Ya. Pohon kelapa tumbuh di atas bukit. Pohonnya indah menjulang tinggi. Saya doain bapak-bapak biar banyak duit. Kalau banyak duit bisa nambah lagi. Ibu-ibunya amin be. Alhamdulillah, syukurlah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir di Masjid Jami Al-Madinah ini dalam rangka suling ya. Subuh keliling, ya subuhnya enggak keliling, diam-diam. Jadi kita keliling antar masjid dan mushola.
dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam semua tercurah bagi alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan umatnya, serta istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita dan selalu hadir insya Allah itu dari Masjid Al-Hidayah. DKM-nya Pak Ustadz Mukhtar Ali MPD alhamdulillah hadir bersama jamaahnya. Kemudian dari Masjid An-Nur Ustadz Ahmad Hasan ya, atau Ustadz Waluyo ya biasanya ya, beserta jamaahnya. Kemudian Masjid Al-Mu'min, ini ada Pak Ustadz Nondo ya bersama jamaahnya. Juga Masjid Al-Kausar Pak Ustadz Haji Agung ada ya, hadir ya, pokoknya jamaahnya hadir dah. Kemudian juga Masjid Al-Madinah di sini ya, Musola As-Solihin Bapak Ustadz Haji Marwan ya, hadir Pak Haji ya, insya Allah nyusul. Kemudian Musola At-Taubah Jalan Sadewa ya, Pak Ustadz Haji Ali. Kemudian Musola Al-Muhsinin, ini belum kelihatan ya, Pak Ustadz Haji Agus atau ada ya Bang Ali ya. Alhamdulillah hadir semua. Pak Ustadz Usman, nah rada-rada ini ya. Kemudian juga Musola At-Taqwa Ahmad Ghazali, Pak Ustadz Ahmad Ghazali ya bersama jamaahnya. Kemudian Musola Baitul Mutakin pada Pak Eran ya, jamaahnya ada ya. Kemudian juga Musola Baitul Jannah Bapak Ustadz Noin Bastian ya. Kemudian juga Musola At-Taubah Jalan Sumur Bandung 3 Ustadz Dasa ya, Ustadz Dasa. Kemudian Musola Al-Furqon, biasanya orang gede nih ya, Ustadz Pati ya, belum hadir ya. Kemudian juga Yayasan Fathul Khair, ini ada Pak Ustadz di Ucok. Kemudian juga Musola Al-Ikhlas, DKM-nya Pak Ustadz Nahrawi. Nah yang mana Pak tadi ada ya, Ustadz Nahrawi nah di pojok malah yang nyender ya. Ini DKM Musola Al-Ikhlas, gantinya almarhum Ustadz Mawi Haryadi atau Bang Gibay, Ustadz Nahrawi. Kemudian Musola Ar-Ridho ya, ini Ustadz Sanin ada banggaannya ya sama jamaahnya. Kemudian juga habis ya, itu ya. Kemudian juga di gini hadirin jamaah, terutama juga para pengurus musola ya DKM. Jadi untuk kelanjutan kegiatan kita Suling 1278 ini kan di kita kebanyakan musola nih ya, kebanyakan musola. Nah saya punya usul nih ya, untuk meringankan daripada musola-musola. Kalau masjid mah kita kagak bingung dah ya, karena ada pemasukan ya tiap Jumat, sumbangan dan sebagainya. Tapi kalau musola, kalau kita pikir juga masukannya jarang ya, tahun sekali Pak Haji ya, tahun sekali itu juga kalau ada lebihnya ya. Jadi saya punya usul begini Bapak-bapak ya, untuk kegiatan Suling 1278 ini untuk konsumsi itu seadanya aja ya, jangan sampai bebanin diri. Artinya apa? Cuman ada rebusan aja sama kue-kue ya, itu aja ya. Jadi nggak ada besek-besek, nggak usah ya. Kalau masjid mah kudu ini buat musola ya. Tapi masjid juga kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa, ini mau buat musola ya.
Jadi besok nih giliran siapa nih? Kagak usah nyediain besek nasi apa segala macam bawa ke rumah ya. Udah di situ aja kalau ada ya. Yang penting kita keberlangsungan kita ke depannya lancar. Ya, besok di musola A, musola B. Oke. Saya cuman punya air putih aja. Ya nggak apa-apa. Iya, susu. Ya. Udah gitu aja. Ya, kue juga nggak perlu banyak, penting cukup, itu aja. Ya, insya Allah. Jadi setuju Bapak ya. Jadi mulai besok, suling besok nggak ada tentengan-tentengan ya. Jadi udah yang ada di sini aja. Karena kita tujuannya adalah bersilaturahim, nyambung silaturahim terus menerus. Ya, ada kopi silakan, nggak ada kopi kagak apa-apa. Ya, insya Allah. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Untuk tausiah dan lain sebagainya nanti dilanjutkan oleh guru kita bersama. Untuk itu dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Sahril SN yang tadi telah memberikan sambutan. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan mau'izatul hasanah sambil menikmati hidangan yang disiapkan oleh tuan rumah. Akan kita sama-sama simak ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita, yaitu kepada Al-Mukarram Ustadz Mukhtar Ali SAG MPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, acara subuh gabungan ini disponsori oleh Koka. Kemudian kopinya kopi apa tuh? Kopi Kapal Api dan Aneka Rebus. Ya, ini sponsor kita. Jadi tadi sudah disampaikan suling itu atau subuh gabungan gak usah repot-repot ya. Apa yang ada tuh hari ini gitu kan. Udah iklannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ni'mal maula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarallahu fi man 'indah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hadratil mukarramin wal muhtaramin, para hadirin, para alim ulama, tentunya yang sama-sama kita hormati sahibul bait, ketua DKM Masjid Jami Al-Madinah. Mudah-mudahan kita semua bisa berkunjung ke Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah beserta segenap pengurusnya tentunya. Kemudian juga ketua suling apa subuh gabungan ya? Suling ya. Kalau MUI subuh gabungan ya. Suling subuh keliling. Tapi jangan sebut maghrib keliling. Jadi apa? Maling, masya Allah. Kalau subuh keliling masih nyambung suling, tapi kalau maghrib keliling maling. Akhina fillah, da'a ilallah, Ustaz Sahrin SN.
Ketua Suling juga 1278 sekaligus sebagai fotografer, beliau sebagai Ustadz YouTuber. Insyaallah subscribernya udah berapa tuh? 2000 sekian ya. Ini kalau beliau maju dengan YouTube-nya, ini insya Allah bisa membackup kegiatan Suling 1278. Seperti KDM, ya kan? KDM itu gubernur medsos. Oh enggak duda ya. Tapi jangan nambah juga itu. Kemudian tentu segenap para alim ulama, ya banyak nih saya nggak sebutin, tadi sudah disebutin, tapi yang orang tua kita sebutin, orang tua kita Bapak Haji Nali, kemudian juga seluruh segenap pengurus DKM masjid dan mushola yang tergabung dalam Suling 1278. Ada juga ibu-ibunya. Jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dikumpulkan di satu majelis yang insya Allah majelis yang penuh rahmat dan keberkahan. Nabi setiap pagi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Masih ada iklan ini. Ya, nggak apa-apa, tapi nggak boleh ada suara, biarin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi setiap pagi berdoa buat umatnya. Apa doanya? Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Kenapa pagi hari? Karena pagi hari itu merupakan awal. Jadi kalau kita telusuri malam tadi ada yang sudah sholat tahajud, qiyamul lail, yang 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi sebelum sholat subuh kita sholat fajar yang kata Nabi khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, maka dia seperti dia mendapatkan dunia, lebih baik dunia dan seisinya. Jadi orang yang sholat subuh sebelum sholat 2 rakaat, sholat fajar sebelum subuh, itu adalah orang yang terkaya di dunia. Ditambah lagi sholat subuh berjamaah, ya. Tambah lagi kita zikir, sholawat, berdoa, kemudian lanjut lagi dengan taklim. Ini tanda pagi kita adalah pagi yang berkah. Dan mudah-mudahan ini kita termasuk yang dimaksudkan oleh doa Nabi setiap pagi, ya. Kalau sudah paginya berkah, insya Allah siangnya berkah. Amin. Sorenya juga berkah. Malamnya berkah, maka sepanjang hayat, sepanjang hidup kita menjadi berkah. Jadi yang kita cari adalah berkah, bukan berkat gitu ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi sudah disampaikan Ustadz atau Haji Komarul Maki terkait dengan orang-orang soleh. Jadi saya harus adaptasi nih, request barusan. Nanti katanya dijelasin sama Ustadz oleh saya gitu tentang orang soleh. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur juga berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini soleh semua kan? Tandanya apa ya? Tanda orang soleh pakai peci haji, pakai peci hitam. Ya. Apa tanda orang soleh? 2. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua, memperbaiki meningkatkan diri, yaitu hablum minannas. Itu doang 2. Betul ya? Duribat alaihimul zillah aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dimanapun kamu berada, kamu akan ditimpa kesengsaraan, kesulitan hidup, kecuali engkau menjalin hubungan dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Ikuti 2. Itu tanda orang-orang yang soleh. Jadi kalau ada orang yang baik sesama manusia, baik, ramah, sopan dengan tetangganya, tapi kagak sholat, maka dia tidak termasuk orang soleh. Karena beda soleh dengan baik.
Kalau soleh itu terminologi Al-Quran dan hadis. Ada standarisasinya gitu. Kalau perusahaan atau sekolah ada standarisasinya, standar minimal. Atau yang kedua, dia rajin sholat. Sholat berjamaah rajin, sholat tahajud rajin, puasa rajin, haji juga rajin. Tapi dia nggak baik kepada sesama manusia, maka juga dia tidak termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah ini kan gini, kalau ada iklan jadi lupa saya. Jadi itu dia repotnya. Ya soleh. Jadi syarat soleh itu dua, ya, hablum minallah, hablum minannas. Ya, ada orang yang tadi ya, sholatnya rajin berjamaah, sholat tahajud, puasa, haji berkat, tapi dia tidak baik dengan sesama manusia, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kan ada ceritanya, ya, di akhirat dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sholatnya, pahala tilawah Qur'annya, bahkan pahala jihad. Ya, tiba-tiba di padang mahsyar ada yang menuntut, ya Allah, karena hari ini adalah hari pengadilan yang paling adil, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka hari ini aku menuntut keadilan. Apa fulan yang kau tuntut keadilan pagi-pagi pada hari ini? Saya kenal dengan si fulan ini, walaupun dia rajin sholat, tapi dia selalu memfitnah. Ya, wa qazafa hadza wa syatama hadza, dia sering memfitnah, maka hari ini aku menuntut keadilan, maka pahala sholatnya diambil, dikasih. Nah itu yang digambarkan kata Nabi SAW kepada sahabatnya, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Atadruna manil muflis, muflis ya pakai fa, jangan salah baca, bukan mukhlis. Atadruna manil muflis, wahai sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut itu adalah la dirhaman wala dinaron. Orang yang bangkrut itu ya Rasul, yaitu mereka yang nggak punya dinar dan nggak punya dirham. Kenapa rupiah kagak disebut? Ya kalau sekarang mah kagak punya rupiah, nggak punya dolar, ya kan? Karena dulu uangnya standarnya adalah dinar dan dirham. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dinar dan dirham. Kata Nabi bukan itu. Jadi orang yang bangkrut, orang yang nanti dihadirkan pada hari kiamat, dia punya pahala sholat yang banyak, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, tapi semua itu habis diminta, dituntut oleh orang-orang yang pernah waktu di dunia berinteraksi dengan dia, dan dia menzolimi, mengambil hartanya, memfitnah, mencaci maki, dan seterusnya, maka seluruh pahala-pahala itu diambil dan diberikan. Tapi masih ada yang nuntut, ya Allah saya juga nuntut hari ini, habis pahalanya. Ngambil dari mana lagi? Akhirnya kemudian dosa-dosa orang yang pernah dizolimi, disakiti, difitnah, diambil haknya, ditimpakan dosa itu kepada orang yang bersangkutan, maka dia bangkrut, habis. Kira-kira kalau udah begitu masuk surga apa masuk neraka? Dan nggak ada pahalanya, bahkan dosa ditimpa. Ya Allah. Maka ciri-ciri orang yang soleh dua, perbaiki hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, wa hablim minannas. Dua syarat. Ini nanti kalau hablum minallah, perbaiki sholat kita, ya kan, baca Qur'annya, kemudian tahajudnya, dan seterusnya perbaiki. Kalau kurang bagus, perbaiki sholatnya, gitu kan. Kalau belum tahu bacaan sholat, pahami bacaan sholat itu, biar ketika kita sholat nggak pikiran kemana-mana, kan gitu. Nah, hablum minallah. Nah, hadirin rahimakumullah, kita berkumpul dengan orang-orang yang sholat ini, banyak sekali manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia tadi kita bersilaturahim. Fudail bin Iyad, seorang ulama, mengatakan memandang saja, memandang orang yang alim itu ibadah. An-nazratu ilal alim ibadah. Ini kita sering pandang nih Pak, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh itu udah ibadah, memandang kok. Belum nasihatnya, belum kita yang lainnya, baru kita memandang saja beribadah. Ya, itu pahalanya.
Kemudian yang berikutnya di sini kita bisa silaturahim, dan nanti di akhirat, karena waktu sudah singkatnya, langsung saja nanti di akhirat Pak. Ini kan kita mengalami fase nih, ya. Nanti ketika ini alam dunia ya, alam ruh sudah lewat, alam rahim sudah lewat, alam dunia sekarang masuk nanti alam barzakh, alam kubur. Setelah alam kubur alam apa? Hah? Setelah alam kubur alam yaumul ba'ats, dibangkitkan, ya kan, ketika dibangkitkan kemudian manusia semua dikumpulkan di yaumil mahsyar, di akhirat nanti, ya. Itu orang-orang yang soleh. Ini diantara kita nih Pak, kalau ada yang sudah masuk ke dalam surga, maka dia akan diberikan syafaat untuk menolong orang-orang soleh yang lainnya. Jadi syafaat ada 3. Yang pertama dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah. Yang kedua syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga syafaat dari orang-orang yang soleh. Ini berkumpulnya kita di masjid dari suling ke suling, ya, dari subuh gabungan ke subuh gabungan, dari majlis ke majlis yang lain. Ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita saling menarik nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau nanti Ustaz Sahrin sebagai ketua suling 1278 sudah masuk surga duluan, dia nanti akan mencari mana. Maka alhamdulillah tadi sudah di absen tuh. Tadi di absen tuh, di dunia saja tuh absen tuh beliau. Mudah-mudahan itu istiqomah, walaupun mungkin agak lama tapi di absen dulu ya. Absen dulu lama. Udah masuk duluan, dicari mana jamaah Masjid Al Hidayah, mana jamaah Masjid ya Al Mukmin, ya masalah ini dan sebagainya. Itu masing-masing kita diberikan hak Pak untuk mencari orang-orang yang dulu menjadi temannya di dunia. Dia cari dulu mana orang tua saya. Kan pasti cari orang tuanya. Mungkin orang tuanya dulu ya agak lalai, kagak sholat, ya mungkin lalai. Dia cari Pak orang tuanya dulu, mana orang tua saya. Oh ternyata udah soleh, dia udah masuk duluan, alhamdulillah, ya kan? Dia cari lagi karib kerabatnya, dia cari teman-temannya. Nah ketemu dia tuh, suling dulu waktu dunia sering berkumpul dengan suling 1278, subuh gabungan di MUI, dia cari. Saling mencari Pak kita, ya. Dan ini wasilah itu di akhirat nanti, dan kita tidak akan pernah kekal di dunia ini. Satu saat dunia ini akan hancur dan kita akan kembali kepada Allah sesuai dengan yang kita ungkapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Dan kehidupan dunia ini hanya kehidupan sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah yang lebih kekal, yang kekal adalah kehidupan akhirat. Tadi sudah dikatakan bahwa kita hadir di subuh gabungan ini dalam rangka mencari ridho Allah. Itu Pak, sudah habis waktunya. Ini isruk itu ya, nggak bunyi ya. Baik hadirin rahimakumullah, ya mudah-mudahan tadi ya dengan yuk sama-sama kita tetap istiqomah menghadiri subuh gabungan, subuh keliling, ya termasuk subuh gabungan di MUI ya minggu depan berarti ya, subuh gabungan di MUI dan DMI. Ya kita sama-sama hadir dan selalu kita sampaikan bahwa yuk kita jadikan masjid dan musola, kita jadikan kendaraan kita menuju surga, ya. Dan nanti kita insya Allah di surga kita saling mencari, jadi kita bisa reunian di surga lagi. Amin ya rabbal alamin. Kalau kata Ustaz Sahrin, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, ya. Hah? Wah, nanti kalau kita masuk ngonten juga ya. Ya, jadi Ustaz Sahrin tujuannya dakwah, ya. Jadi kalau dapat ya, Allah kita namanya itu sambilan. Ini tujuannya dakwah, jadi semua dakwah lewat media sosial. Ini terus dukung. Jadi kita pengen seperti KDM nih kan. Jadi subuh gabungan, subuh keliling bisa di backup oleh beliau. Kita doain nih sama-sama ya. Jadi tetap ada snack-snacknya dan pulang bawa tempengan gitu ya. Karena di backup sama Ustaz Sahrin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Bang Opik makan keripik. Bang Raskum makan kue putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Berikan kepada kita semua. Tadi dia bisa pembelajaran
Waalaikumsalam warahmatullahi يا سيدي